Warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mengulang sedikit lanjutan kemarin. Tadi sudah saya sampaikan kepada anak-anak ikhwan. Apa yang saya sampaikan hari ini tentang dua hal. Satu, bagaimana memunculkan kekuatan yang ada di dalam diri yang tersembunyi. Karena kita semua punya. Kedua, bagaimana berkomunikasi dengan diri. Itu ya. Nah, kemarin ketika kita coba untuk mengetahui kekuatan dalam diri, bisa nggak ternyata fisik kita perintah? Bisa kan? Kemudian bisa juga nggak ketika dia mengalami sesuatu kita perintah kembali dengan perlawanannya? Bisa nggak? Bisa. Maka jawabannya adalah, bisa nggak saya memerintah diri saya? Sejatinya bisa. Nah, kebahagiaan, kesedihan itu sebenarnya pilihan hidup. Marah dan memaafkan juga pilihan hidup. Mana yang kita pilih, itulah fakta hidup kita. Betul apa tidak? Pernah ketemu dengan teman yang hari-harinya galau nggak? Setiap ketemu dia, kayaknya hidup kita mau berakhir. Setiap ketemu dia energinya seperti kayaknya hidup itu besok selesai gitu. Kalau kita banyak-banyak bergaul sama dia dan mempercayai yang dia percayai, bahaya nggak buat kita? Bahaya. Maka caranya adalah ketemu orang begitu, yang harus kita pikirkan adalah apa yang kita pikirkan. Karena pendapat terpenting di dunia ini adalah pendapat saya tentang diri saya. Jadi kalau saya mengatakan saya harus bahagia, maka harus bahagia seterusnya. Kalau saya mengatakan saya paham, maka harus paham seterusnya. Ini contoh sederhana nih. Pernah jalan kaki? Oh ya, sering ya. Kemudian pernah naik motor? Pernah. Oh bagus. Tiba-tiba kita jalan duluan. Nah, orang di depan kita mobil, kita memberi jalan ke mobil tadi. Jangankan berterima kasih, melihat kita dia tidak, bahkan cemberut langsung lurus. Apa yang terjadi pada kita setelah itu adalah pilihan kita. A, kejadiannya misalnya. Kejadiannya apa yang pertama A? Kejadian A adalah kita marah. Ini orang nggak tahu terima kasih. Ini orang benar-benar nggak jelas. Ini orang benar-benar. Siapa yang marah? Kita. Sakit hati siapa? Kita. Yang luka batin siapa? Kita. Padahal kalau kita berpikir dengan pola yang kita ubah, dia tidak melihatku mungkin sedang sibuk. Dia mungkin baru dimarahin istrinya. Atau dia mungkin mengalami sesuatu yang harus cepat sampai, sehingga dia tidak melihatku. Semoga Allah memaafkan dia yang mencoba memancing lukaku. Betul tidak? Berarti pilihan nggak itu, Dek? Pilihan. Nah sekarang orang-orang seusia kamu, ada yang memilih apa? Ada yang memilih untuk menjadi orang biasa. Dan ada juga ternyata orang-orang seusia kamu yang memilih apa? Yang memilih sama dengan kamu. Yaitu mempersembahkan yang terbaik buat ayah dan ibu. Menjadi apa? Penghafal Al-Quran. Maka sebagai seorang pembaca wajah, sebagai seorang face reader, saya bisa melihat orang-orang yang ini wajah ini calon sukses nih. Wajah ini gini bisa. Nah, kekeliruan saya ada. Karena saya bisa melihat orang karakternya, kemudian orang itu memberi nasihat kepada saya sulit melaksanakan nasihatnya. Kenapa? Kenapa? Karena saya tahu kekurangannya. Karena saya tahu apa yang dia punya kelemahan. Salah dia atau salah saya? Salah saya. Karena saya nggak boleh mencampur adukan antara nasihat dan orangnya. Benar nggak? Kalau saya
Nasihat itu butuh nggak saya? Butuh. Oh iya, paham. Hingga akhirnya kalau kita ketemu polanya, kita akan menemukan keberhasilan. Siapa yang 2 kali lipat semangatnya nambah dan kayaknya semangat itu bisa bertahan sejak tadi malam kita acara? Angkat tangan, katakan saya. Semua merasakan itu? Iya, alhamdulillah. Benar gak? Nah, bagaimana mempertahankannya? Ya tadi, komunikasi yang kedua terakhir. Berkomunikasi dengan diri sendiri. Bisikkan kepada diri sendiri kalau saya adalah orang luar biasa. Bisikkan kepada diri sendiri kalau saya hebat. Karena saya yakin dan percaya 10, 20, 30 tahun lagi orang-orang yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang memimpin Indonesia di tempatnya masing-masing, tidak hanya di Padang Panjang ini. Kamu yakin itu? Yakin? Karena kalau kamu yakin, kamu akan menemukan kekuatan yang luar biasa. Misal nih, kita coba ya, sambil kamu fokus saja. Kamu melihat gak saya merasa terganggu gak dengan anak-anak yang ribut? Kamu melihat saya terganggu gak? Enggak. Kenapa saya gak merasa terganggu? Karena mereka sedang serius. Kita sedang serius. Seriusnya kita kapan? Saat diam. Seriusnya anak-anak saat main. Masa kita ganggu keseriusan dia? Biarlah sama-sama serius. Kapan kita nggak bisa menyimak? Kalau kita fokus kepada mereka. Dan kamu sebagian besar bisa fokus dengan suara saya. Nah, saya kasih bonus dah. Ya, saya kasih bonus masing-masing 1. Berdiri yang pakai koplo itu. Ya, berdiri. Ini punya insting bisnis. Ini ya, kalau dari wajahnya bisa saja orang ini sudah dia sukses, nanti dia punya bisnis di luar, misalnya punya butik, misalnya dia punya perusahaan apa gitu. Karena wajah dia tuh wajah duit banget. Dia memiliki kekuatan untuk itu gitu. Amin gitu deh. Amin. Duduk. Ya, ini memiliki wajah teduh, wajah yang nyaman untuk orang curhat, dan dia menjadi good listener, menjadi pendengar yang kuat, yang hebat. Pernah nggak mengalami ketika seseorang datang, namamu siapa? Lina. Dina. Ketika seseorang datang lalu berkata, Din, dengerin gue dong, ngobrol. Dia ngomong, si Dina cuma jawab, ya teruskan, ya terus. Sampai 1 jam. Habis itu orang itu salamin Dina, makasih ya Din, gue pulang dulu. Dina udah kasih solusi belum? Belum, tapi orang itu udah puas. Nah, ini bisa jadi dokter, bisa jadi psikolog. Adakah impian ke sana? Betul, duduk. Mau nggak diterusin? Wow. Yo, yang mau tunjuk tangan. 1 orang berikutnya, coba. Oke, berdiri. Wajah ini mengalami perlombaan batin. Kapan optimis dan kapan pesimis. Di dalam hatinya itu 2 bolak-balik. Kadang-kadang dia maju, hebat. Kadang-kadang dia turun lagi, maju lagi, turun lagi. Tetapi kalau strategi, ini orang jago. Bicara strategi, maaf ya, strateginya bisa dua-duanya. Bisa strategi kebaikan dia jago, bisa strategi kejahatan. Nah, jadi kalau dia ngelihat orang baik, ini kurang nih bagian sini strateginya. Nah, kalau orang melihat orang melakukan kejahatan, kenapa cuma begitu gitu? ini ahli strategi. Jadi kalau orang-orang ahli strategi itu bisa ke bagian apa kalau di bagian ini, Pak? Jurusan apa kira-kira? Di teknik. Nah, kalau dia di PS bisa di manajemen, bisa di bagian statistik. Ya. Impiannya kemana, Neng? Alun tahu lah, udah berarti udah kita bantu tahu ya. Oke, duduk. Ada yang mau berdiri? Cepetan. Ini 2 orang lagi terakhir nih. Oh ya, silakan. Siapa namanya? Agnes.